Halo Bapak Ibu Guru, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan refleksi setelah Bapak Ibu selesai mengikuti pelatihan. Sebelum saya masuk ke teknis membuat refleksi, saya ingin sedikit menjelaskan mengapa kita harus melakukan refleksi pasca pelatihan. Hal yang berbeda dari sistem pelatihan yang baru ini dibandingkan dengan sistem-sistem sebelumnya adalah jika dahulu Bapak Ibu mengikuti pelatihan akan langsung mendapatkan sertifikat keikutsertaan pada pelatihan jika telah menyelesaikan semua sesi dan juga tugas-tugasnya, maka di sistem yang baru ini, sertifikat hanya bisa didapat oleh Bapak Ibu Guru jika Bapak Ibu Guru telah pertama, menyelesaikan atau mengikuti semua sesi yang ada di pelatihan, menyelesaikan semua tugas dan juga lulus ujian jika ada, dan yang terakhir adalah Bapak Ibu juga telah dapat menerapkan hal-hal yang dipelajari pada saat pelatihan di sekolah atau selama pembelajaran, ataupun mendukung kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya berhubungan dengan pendidikan. Nah, untuk itu, maka setelah selesai pelatihan dilakukan, Bapak Ibu diminta untuk berefleksi mengenai hal-hal yang baru saja Bapak Ibu pelajari dan bagaimana Bapak Ibu akan menerapkan hal-hal tersebut di sekolah atau di ruang kelas. Untuk mengisi refleksi pelatihan, Bapak Ibu bisa pergi ke menu yang di sebelah kiri ini, kemudian di situ terdapat menu pelatihan. Ketika diklik, maka akan muncul menu-menu di bawahnya. Silahkan pilih pelatihan yang telah diikuti. Artinya, pelatihan yang telah diikuti ini akan menunjukkan pelatihan yang Bapak Ibu telah selesai mengikuti semua sesinya dan juga telah menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Artinya, Bapak Ibu lulus dari kegiatan pelatihannya namun belum layak untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ketika sudah muncul status lulus pelatihan, maka di sebelah kanan di kolom action ada tombol untuk membuat refleksi. Untuk membuat refleksi, silahkan diklik tombol tersebut. Nah, sebagai contoh, Bapak Guru ini telah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pendidik SMP terkait dengan pembelajaran berbasis multimedia. Nah, ada 4 pertanyaan yang ditanyakan di form refleksi ini. Yang pertama adalah apa saja hal-hal baru atau yang berkesan yang Bapak Ibu pelajari dalam pelatihan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan hal-hal yang kiranya memang menggugah atau dirasa hal yang saya belum pernah pelajari sebelumnya, ini hal yang sangat baru, atau mungkin hal yang Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya, namun nampaknya di pelatihan ini saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukannya di kelas misalnya, atau saya sekarang menjadi tahu bagaimana cara mudah atau cara lebih praktis untuk melakukannya. Nah, silahkan ditulis. Nah, contohnya yang diisi oleh Bapak Guru ini adalah hal yang ia pelajari di pelatihan mengenai pembelajaran berbasis multimedia adalah saya belajar bahwa ketika pembelajaran disampaikan dengan melibatkan semakin banyak panca indera, maka akan semakin cepat diterima oleh siswa. Jadi itu adalah insight atau inspirasi yang beliau dapatkan dari sesi pelatihan yang telah diikuti. Silahkan tulis sebanyak-banyaknya karena masukan yang ada di sini akan menjadi umpan balik yang sangat baik bagi para penyampai materi atau para trainer dan juga penyelenggara pelatihan dan juga tentunya Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, pertanyaan kedua adalah terinspirasi dari pelatihan ini, apa yang Anda terapkan berbeda sebagai guru? Di sini Bapak Ibu bisa membuat rencana yang konkret tentang bagaimana Bapak Ibu mau menerapkannya di sekolah nanti, atau kebiasaan yang mau diubah, atau hal baru yang ingin ditingkatkan, atau yang ingin diperbaiki misalnya di sekolah. Contohnya adalah misalnya Bapak ini setelah belajar mengenai bagaimana caranya mengadakan pembelajaran berbasis multimedia, dia akan membuat variasi aktivitas menggunakan multimedia yaitu visual, pendengaran, aktivitas permainan. Jadi ini adalah rencana yang ia lakukan. Semakin konkret rencana yang Bapak Ibu tulis, tentunya ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk nantinya mempraktekannya di kelas. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, tantangan apa yang sekiranya akan Anda hadapi di sekolah saat menerapkannya?
Nah, kita juga sama-sama paham bahwa menerapkan hal baru, apalagi hal yang baru saja Bapak Ibu pelajari, jika itu memang benar-benar hal baru, tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Tentunya akan ada banyak tantangan, baik dari dalam diri, maupun dari fasilitas, ataupun dari dukungan rekan-rekan di sekolah, atau dukungan kepala sekolah, dan sebagainya. Nah, silahkan Bapak Ibu identifikasi hambatan apa yang kira-kira akan dihadapi pada saat menerapkannya di sekolah nanti. Semakin banyak tantangan yang Bapak Ibu bisa identifikasi, semakin baik Bapak Ibu bisa mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut untuk diatasi nantinya. Jadi Bapak Ibu tidak akan terlalu kaget ketika menemui berbagai macam tantangan yang muncul nantinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah cara-cara atau strategi apa yang dapat Anda gunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, di sini Bapak tersebut akan membuat aktivitas multimedia. Ternyata tantangannya adalah masalah sarana prasarana. Tidak semua siswa memiliki laptop, maka dia akan menggantikan permainan multimedia yang mungkin membutuhkan teknologi digantikan dengan menggunakan permainan yang bisa dilakukan tanpa siswa membutuhkan gawai atau gadget tertentu. Multimedia hanya sebagai alat, tapi intinya saya akan mengajar dengan cara yang merangsang semakin banyak panca indera siswa, karena menurut beliau insight atau hal yang paling berkesan bagi beliau dari pelatihan tersebut adalah bagaimana caranya melibatkan semakin banyak panca indera pada saat pembelajaran agar siswa bisa belajar lebih optimal. Nah, setelah semua ini diisi, Bapak Ibu bisa mengklik tulisan "Iya, refleksi guru pasca pelatihan telah diisi dengan benar", kemudian pilih kirim. Nah, dengan begini, refleksi yang Bapak Ibu sudah sampaikan di sini akan dapat dilihat oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah bisa memantau apakah Bapak Ibu telah melakukannya atau tidak. Jika Bapak Ibu melakukannya, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah bisa mendokumentasikan kegiatan tersebut. Misalnya tadi Bapak ini ingin melakukan permainan di kelas. Kepala sekolah bisa mendokumentasikannya melalui foto dan kepala sekolah bisa melaporkannya pada sistem sehingga Bapak Ibu akan layak mendapatkan sertifikat lulus pelatihan.